Shalom Bapak Ibu, Shalom, saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian, ada Shalom Ibu Kristina, apa kabar Ibu? Selamat datang di Ekwan. Shalom juga ada Ibu Ira malam hari ini, ada Pastor Philip, ada Bro Gabriel Lontaan, ada suami saya, Aryo. Selamat datang di Ekwan, salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Sebelum memulai ibadah, saya mau kita saling menyapa dengan salam Ekwan. Bisa dibuka mic-nya. Ketika saya katakan Immanuel, saudara-saudara sekalian bisa katakan amin gitu ya. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel. Amin. Allah Amin. beserta kita. Allah Immanuel beserta Ekwan. Bersama-sama terus kita topang doa untuk Ekwan menjadi rumah bagi siapapun dengan segala kebutuhannya. Lewat Ekwan juga kita tidak hanya dibangun imannya oleh firman yang disampaikan, tapi kita juga jadi pelaku firman dan menjadi kawan sekerja Allah dalam lingkungan keseharian kita. Doakan juga di waktu yang tepat sesuai kehendaknya. Tuhan sediakan tempat untuk Ekwan, bahkan Ekwan terus menjadi seperti singa Yehuda yang mengaum sampai ke bangsa-bangsa. Nama Yesus diberitakan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan juga Allah Immanuel beserta bangsa kita. Biar hari ini kita tidak hanya bersekutu seperti minggu-minggu sebelumnya, tapi sambil memuji menyembah Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyelipkan juga permohonan doa, harapan, ucapan syukur, perkataan berkat, atau apapun yang digerakkan di hati Bapak Ibu sekalian. Karena besok bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Biar kita menjadi umat yang berdoa, yang mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa kita, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saat ini kita mau persiapkan hati, pikiran, dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh kembali berkumpul di Ekwan dengan kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Semuanya berkat kemurahanmu, kehadiranmu di setiap pertemuan Ekwan yang kami nantikan. Pada malam hari ini perkenankan kami mengungkapkan kekaguman dan ucapan syukur kami akan Engkau. Sebab tidak ada satupun yang melebihi kesempurnaan cinta Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan bagi kami semua, juga untuk bangsa kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, besok bangsa kami memperingati hari kemerdekaannya kalau Indonesia ada dan kuat sampai umur 80 tahun. Itu semua karena kebaikan dan perlindungan-Mu. Dalam kesempatan 2 menit ini saya mau mengajak saudara dan saya sama-sama menaikkan doa untuk Indonesia. Terima kasih Bapa untuk cinta dan kasih sayang-Mu atas Indonesia sepanjang 80 tahun ini. Semuanya tidak akan mungkin tanpa campur tangan-Mu. Pada kesempatan ini hamba memohon kepadamu Bapa, pimpin terus bangsa kami dalam kuat tangan-Mu, biar tidak hanya memperingati, tetapi bangsa kami betul-betul merdeka di dalam Tuhan. Doa kami bagi Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri, Menteri, pejabat di pusat, sampai daerah, aparat penegak hukum dan pemimpin negara lainnya. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Mereka beroleh hikmat surgawi dan dengan hati yang bijaksana memimpin menjalankan sendi-sendi negara, membuat dan mengambil keputusan. Hanya keputusan dan program yang baik menurut Tuhan saja, yang mensejahterakan umat saja, yang mereka ambil. Tuhan berkati dan buat berhasil. Tuhan pimpin, jaga mereka dalam kasih dan kuasa-Mu, sehingga Indonesia makin baik, Indonesia makin maju, dan berkenan di hadapan Tuhan. Segenap pemangku kepentingan negara, pelaku bisnis, dan seluruh rakyatnya diberikan juga roh yang takut akan Allah dan tuntun dalam hikmat surgawi-Mu dalam bertindak dan menjalankan kehidupannya bermasyarakat. Tidak mementingkan kepentingan sendiri dan keuntungan pribadi saja, tapi melakukan apa yang benar dan mulia bagi nama Tuhan saja. Bangsa dan negara ini, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia, umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun bimbing bawa dalam damai sejahtera dan keselamatan. Kalau Tuhan jumpai di bangsa kami ada kuasa kegelapan kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskanlah bangsa kami dari segala belenggu yang membuat bangsa kami jauh darimu. Dan nyatakan kemuliaan-Mu ya Allah di tengah-tengah Indonesia. Segala roh perpecahan dan rancangan adu domba politik kebencian balas dendam kami patahkan dan singkirkan
dari tengah-tengah bangsa kami. Gereja-gereja Tuhan, bela, nyatakan kuasa-Mu, teguhkan iman mereka yang dipersekusi, semakin mereka ditindas, mereka semakin bangkit dan berapi-api di dalam Engkau Tuhan. Semakin banyak jiwa yang dituai dan diselamatkan. Ekwan juga Tuhan terus pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Kuasa darah-Mu bekerja atas bangsa kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai ibadah ini. Pimpin dan berkuasalah atas ibadah ini. Tanamkan roh dan firman-Mu lewat pujian, setiap pujian yang akan kami naikkan. Biar hanya penyembahan dalam roh dan kebenaran yang mengalir dari hati kami dapat menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Segala ikatan, kutuk, tenung, mantra, dan perjanjian dengan kuasa kegelapan kami batalkan dan hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat atau apapun yang bukan daripada Allah kami perintahkan keluar, tidak berkuasa atas tempat ini. Tuhan Yesus bertata dan berdaulat atas ibadah ini, atas tempat kami masing-masing berada, dan atas perangkat jaringan yang kami gunakan. Darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami, dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus. Kami mulai ibadah ini dengan hamba-Mu menahbiskan ibadah Ekwan malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama. Kami mau menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Firman-Nya berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kami datang malam hari ini Tuhan, kami mau mengutamakan Engkau. Hanya ucapan syukur dari hati kami yang layak kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih atas setiap campur tangan-Mu yang tak pernah usai memimpin, menjaga, dan membangun hidup kami dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akui itu semua karena cinta-Mu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Katakan. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Akan usai kasih sayang-Mu, akan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Oh, jikalau bukan jaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin campur tangan-Mu, akan usai kasih sayang-Mu, akan usai kasih setia-Mu Tuhan. Kami menyatakan dengan iman kami, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Yes, Lord. Sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Oh, ku akui semua. Amin. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Katakan, ku sadar semua karena cinta-Mu. Oh Jesus, kami mengakui Kau dalam hidup kami. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Oh, ku sadar semua karena cinta-Mu Tuhan. Hanya karena campur tangan Tuhan, hanya karena kemurahan hati-Mu. Yes. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan hati-Mu. Semua oleh karena campur tangan Tuhan. Yes. Takkan usai kasih, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, bangsa kami kepadamu Tuhan. Dengan sadar kami mau katakan, Sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui. Karalayalabasikan nama karalayalabas. Amin. Tak mungkin semua tanpa Tuhan. Semua hanya karena Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan. Setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Yesus, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau mengucap syukur. Ku sadar semua karena semua hanya karena cinta Tuhan. Kami mengakui Tuhan di hadapan-Mu. mungkin semua tanpa Kami tidak mampu tanpa Engkau. Karalayalabasikan nama karalayalabas. kasih setia-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati-Mu nyatakan. Ku sadar semua karena Cinta-Mu, karena masih karalayalabas. akui semua karena Kami mengucap syukur. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Akan usai kasih sayang-Mu, akan usai kasih setia-Mu
hanya ada satu pribadi yang kami perlu, dan keinginan kami hanya meninggikan nama-Mu. Selamanya hati kami melekat padamu, Yesus. Tidak ada yang melebihi dari kesempurnaan cinta. Yesus, kau cintaku yang sempurna, tiada yang dapat menggantikanmu. Hatiku melekat kepadamu selamanya. Di dalam gelap Engkau sinari, jalanku terang karena kasih-Mu. Dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan, hidupku penuh harapan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu, Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu, Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Di dalam gelap Engkau sinari, jalanku terang karena kasih-Mu. Dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan, hidupku penuh harapan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu, Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu, Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Biar ini jadi doa kami, Tuhan. Setiap kami Indonesia melekat dengan hati-Mu. Yesus, satu-satunya yang ku harapkan. Tak ada yang lain dapat ku andalkan. Tiada kasih seperti-Mu. Ku tinggikan
Hanya Engkau yang kami perlu, hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan, sebab tiada kasih yang sempurna seperti kasih-Mu. Tetap setia kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu, karena kami tahu Kau Allah yang selalu memegang kendali atas hidup kami. Orang percaya tidak akan mendapat malu, tetapi akan beroleh selamat dan memuliakan Allahnya. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap lebih lagi memuji dan diberkati Tuhan, katakan amin. Ketika hari-hari ini ada banyak terjadi gerakan di masyarakat yang mencari keadilan, tapi kita anak-anak Tuhan berkumpul di dalam rumah Tuhan saat ini mau mengatakan bahwa keadilan untuk kita sudah terjamin di dalam Tuhan yang adil dan yang bertindak. Justru di tengah kegelapanlah terang Tuhan akan semakin nampak dan bersinar. Sebab itu kita juga tidak mau diam. Kita tidak mau simpan sendiri faktanya bahwa Dia Allah yang hidup dimanapun dalam keadaan apapun. Kita memilih untuk berdoa, kita memilih untuk memuji Tuhan, sebab kita tahu senjata anak-anak Tuhan ada di dalam doa dan Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Iman timbul dari pendengaran akan Tuhan. Kehidupan ada di dalam firman-Nya. Tidak susah, tidak jauh, tapi sedekat di mulutmu dan di hatimu untuk dilakukan. Dan terlebih dari semuanya itu kita memuji Tuhan karena kita tahu Tuhanlah yang tetap memegang kendali penuh atas bangsa kita dan hidup kita. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan dan damai sejahteranya nyata. Musuh kita ditenggelamkannya, tembok Yeriko diruntuhkannya. Selama kita bernapas, jiwa kita selalu punya alasan untuk memuji Dia. Mari kita puji Tuhan. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Oh, 'cause praise is the waters that my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control. 'Cause my praise is a weapon, and it's more than a sound. 'Cause my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul. No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I've got to praise the Lord. Oh, my soul. Praise 'cause You're sovereign. Praise 'cause You reign. Praise 'cause You rose and defeated the grave. I'll praise 'cause You're faithful. I'll praise 'cause You're true. I'll praise 'cause there's nobody greater than You. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I've got to praise the Lord. Oh, my soul. Coba saudara yang belum buka kameranya, saya mau lihat wajah-wajah yang bersinar. Siapa di sini yang sudah bapak-bapak lambaikan tangan?
Siapa di sini yang ibu-ibu? Lambaikan tangan. Siapa di sini yang masih muda? Kita semua lambaikan tangan, jiwa kita selalu muda tapi dewasa rohani dalam Tuhan. Kita mau melompat, kita mau bersorak-sorai karena berkat anugerahnya sangat besar bagi kita semua. Segalanya sanggup Dia limpahkan bagi kita. Yang siap lebih lagi diberkati. Taruh tangan saudara di dada. Katakan, aku diberkati. Yang siap lebih lagi dilimpahi. Tunjuk keluargamu di sampingmu, saudara-saudaramu yang di Ekwan ini, yang nyalain kamera ataupun yang tidak, ditunjuk aja. Katakan, kamu, kita semua dilimpahi. Yes, yes, yang sadar bahwa anugerah Tuhan sempurna baginya, dengan sukacita kita mau katakan, aku diberkati. Kami dilimpahi. Hikmat kebajikan Tuhan tersedia bagi kami semua. Kasih setia Tuhan nyata bagi bangsa kami, bagi hidup setiap kami Tuhan. Nyanyikan bersama. Kasih serta-Mu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sangat besar bagiku.
Yes, karena kita sudah diberkati, dilimpahi, dan anugerahnya sempurna, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Di mana ada terang, gelap akan sirna. Justru semakin gelap, terang itu akan semakin nampak. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Terang itu letaknya di atas, tidak bisa disembunyikan, bukan di bawah gantang. Pujilah Allah dalam segala keadaan, baik suka maupun suka. Karena tidak ada duka di dalam Tuhan, sebab Allah kita selalu mengubah duka menjadi suka bagi mereka yang setia dan taat. Jadilah terang dimanapun kamu berada, dimulai dari Ekwan sampai ke segala bangsa. Maka dari itu kita tidak perlu malu-malu. Saat ini saya membuka ruangnya bagi Bapak Ibu yang mau berbagi cerita atau pesan dari perjalanan keseharian saudara yang Tuhan lakukan baik dalam hidup saudara. Sehingga yang mendengarnya bisa mendapatkan beroleh berkat dari saudara-saudara kita. Bila ada silakan bisa langsung unmute tempat dan waktu saya persilahkan. Silakan Ibu Christina. Shalom. Shalom. Ya, jadi minggu lalu kakak saya lagi kondisinya kurang baik gitu ya. Terus saya udah berdoa, suami juga doa. Terus Tuhan bantu saya untuk pulihkan kakak saya. Tuhan pakai orang-orang yang baik gitu, yang bersedia untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan boleh pakai Pak Philip mendoakan kakak saya, dan hanya kuasa darah Yesus yang bisa memulihkan kakak saya dengan dirinya juga, dan yakin mau ikut Tuhan Yesus bukan ikut yang lain. Tuhan bekerja gitu di setiap situasi. Saya mengucap syukur, tahan hatinya saya mengucap syukur, pemulihan itu akan terus berlangsung, peperangan rohani akan terus berlangsung sampai kapanpun juga, tapi ketika hati kita boleh dibentengi dengan firman Tuhan, dengan kecintaan kita mau worship Tuhan Yesus, kita semua yakin kalau Tuhan pegang tangan kita terus untuk menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan, saya bersyukur kiranya Ekwan ministry ini juga boleh jadi berkat bagi setiap orang, boleh jadi pelayanan bagi setiap orang yang membutuhkan, dan saling mendoakan. Saya mengucap syukur. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Christina untuk kesaksiannya. Pastor Philip, ada yang mau dikatakan, disampaikan? Silahkan. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan ya. Dan kita terus berdoa dan kita terus saling mendukung dalam doa semua yang ada di Ekwan ini. Biar kita saling membangun, saling menguatkan, saling menopang satu yang lain di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan berkati. Haleluya. Sekarang kita mau lanjutkan lagi untuk memuji menyembah Tuhan sebelum kita memulai firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang kami lalui, tidak ada yang dapat menghentikan hati kami untuk berterima kasih akan kesempurnaan bukti kasih Tuhan bagi setiap kita. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Biar bila kami hidup selamanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagi-Mu yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk kami. Menggantikan nyawa
Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah dicurahkan sehingga kami hidup, Tuhan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layankanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dengan syukur kami mau katakan, siapa aku? Kau jadikan kami yang paling berharga dan mulia, Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layankanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada yang dapat mengungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layankanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Silakan dengan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami merasakan sukacita dan sejahtera. Kami telah dijamah dan kami saat ini siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kebenaran-Mu saja, kekudusan-Mu saja, kasih-Mu saja yang nampak di dalam setiap pembicaraan malam hari ini Tuhan. Dan biarlah apa yang hamba bicarakan dan kebenaran firman-Mu semua berasal dari hati-Mu Tuhan. Dan apa yang hamba sampaikan malam hari ini Tuhan boleh tertanam dan berbuah lebat di hati yang mau mendengar dan mau menerima firman malam hari ini Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini hamba percaya menjadi malam yang berbeda. Karena malam hari ini hamba percaya ada hal-hal dahsyat yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam semuanya ini. Terpujilah Tuhanku selama-lamanya. Dan buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Halo. Haleluya, haleluya. Baik, sepertinya ini kayak kurang tinggi ya. Oke. Baik, sekali lagi salam. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya karena anugerah Tuhan kita ada di ibadah Ekwan pada malam hari ini lagi.
Dan pada malam hari ini saya akan berbicara tentang beriman saja atau percaya saja, seperti itu ya. Memang Alkitab mengatakan percaya saja seperti itu, tetapi mungkin saya lebih memilih beriman saja. Sebenarnya sama saja sebenarnya. Percaya, beriman itu sama, tidak ada bedanya. Seperti itu ya. Itu akar kata yang sama. Baik. Untuk supaya tidak berlama-lama, mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat 8. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Perhatikan baik-baik di situ. Dikatakan karena iman Abraham taat. Jadi pada waktu ketika dia dipanggil untuk berangkat ke satu negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, dia langsung berangkat. Lalu di sini dikatakan dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, Bapak Ibu boleh klik mungkin, oke. Saya tulis di pendahuluan bahwa dalam hidup ini setidaknya ada dua pandangan yang seringkali tidak memiliki titik temu, yang seringkali bertolak belakang, yang seringkali tidak cocok satu sama lain, yaitu pandangan dunia dengan pandangan Alkitab atau firman Allah. Ya. Karena dunia memandang bahwa beriman saja, ya, perhatikan tadi, dengan iman dia berangkat ke suatu tempat yang tidak dia tujui. Abraham tidak tahu di mana letaknya, seperti apa modelnya. Tetapi Alkitab mengatakan dia langsung pergi. Nah, dalam pandangan dunia, beriman saja itu seringkali dianggap sebagai sebuah tindakan yang bodoh, tindakan yang keliru, tindakan yang nekat. Bahkan bisa dikatakan tidak berhikmat. Itu yang dunia selalu katakan. Itulah penilaian dunia terhadap setiap kita yang mau beriman saja. Itu sebabnya tidak sedikit orang berkata, ngapain sih lu masih setia dengan pasangan lu? Lu masih muda, jangan bodoh. Lu masih cantik, lu masih ganteng, nikah lagi lah. Ngapain lu sama dia, miskin, gak jelas. Kita berhak bahagia. Nah, sehari-hari ini ada saja yang lewat di apa namanya, di beranda TikTok saya bilang, kita berhak bahagia, kita berhak bahagia. Tetapi kebahagiaan yang ia maksudkan itu sebenarnya kebahagiaan yang apa namanya, yang meludahi wajah kebenaran itu. Maka ada banyak orang datang kepada kita, ngapain lu masih setia? Udahlah, ini ada jalan pintas. Lu jangan bodoh, berhikmat dikit lah. Itulah dunia. Nah, bagi kita, orang percaya beriman saja itu mutlak bagi kita. Nah, menurut Alkitab, beriman saja itu, kalau kita perhatikan di dalam setiap Alkitab yang berbicara tentang iman, itu salah satunya hendak menginformasikan kepada kita bahwa beriman saja itu adalah kunci untuk menerima segala sesuatu yang kita imani. Yang percaya katakan amin. Jadi beriman saja menurut dunia itu bodoh, tindakan nekat, tidak berhikmat. Tetapi menurut Alkitab, beriman saja itu berbicara kunci untuk menerima segala sesuatu yang kita imani. Amin. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, boleh klik? Klik. Ya. Dalam Daniel 3 ayat 15 sampai 19. Kalau kita melihat di sana, ada cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perhatikan, dikatakan begini, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah,
kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Nah saudaraku, dalam hidup ini kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi yang sukar. Kadangkala kita diperhadapkan dengan keadaan yang sukar melihat sebuah jalan keluar. Bahkan kita sepertinya dihimpit. Ya, uang sekolah, anak harus bayar, kontrakan rumah harus dilunasi, cicilan ini harus bayar, sudah nunggak malah seperti itu. Bahkan kalau kita di kantor ya, ada pengurangan karyawan bahkan terancam di PHK. Kadangkala kita diberhadapkan dengan situasi-situasi yang seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Kadangkala kita diperlakukan tidak adil, kadangkala kita diperlakukan dengan cara-cara yang benar-benar mengecewakan. Kadangkala kita berjumpa atau berhadapan dengan suami yang mengecewakan, istri mengecewakan, menantu mengecewakan, mertua mengecewakan, pendeta bahkan gembala bisa mengecewakan. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi yang memaksa kita untuk melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan kebenaran. Wah, kalau saya tidak ambil job ini, keluarga saya, anak istri saya tidak makan. Wah, kalau saya tidak menyetujui tawaran ini, wah, saya dan seluruh keluarga pasti dipermalukan. Wah, kalau saya tidak menyetujui tawaran ini, mungkin saya tidak akan dipromosikan lagi. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Tetapi saudaraku, perhatikan. Sadrak, Mesar, dan Abednego diperhadapkan dengan situasi yang sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Mustahil kalau ada jalan keluar. Karena dia di negeri orang sebagai orang tawanan lagi. Bahkan yang berbicara ini adalah raja itu sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa terlepas dari tangan Raja Nebukadnezar? Sedangkan hukum itu, ketetapan itu sudah disetujui. Secara logika tidak mungkin ada jalan keluar bagi mereka. Tapi mari kita lihat. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Boleh diklik ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah saudaraku, ketika kita mengambil keputusan untuk berpegang teguh di dalam kebenaran, bahkan kita siap menerima segala konsekuensi demi kebenaran itu. Perhatikan. Saya percaya bisa saja mujizat terjadi di situ. Tetapi kadangkala, ya jangan salah mengerti saya. Ketika kita sungguh-sungguh beriman, mengambil keputusan untuk mengikuti jalan firman Tuhan dibandingkan dengan berkompromi dengan tawaran-tawaran dosa, kadangkala mujizat bisa saja belum terjadi di situ. Kadangkala bisa saja situasi semakin menghimpit, saudara. Kadangkala situasi masih lebih powerful lagi menekan saudara. Ya. Makanya kalau kita lihat, perhatikan, klik di ayat 19. Dikatakan begini, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Perhatikan, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan untuk tidak kompromi, bukannya mujizat datang di situ, tetapi keadaan semakin runyam. Perhatikan baik. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Artinya panasnya sempurna. Nah kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami semua konsekuensi dari setiap keputusan kita ketika kita mengambil jalan kebenaran itu. Kadangkala Tuhan izinkan kita harus masuk ke dalam perapian. Dan ini tentu tidak diinginkan oleh
banyak orang percaya. Ya, ada banyak orang percaya. Bila perlu kompromi nggak apa-apa, nanti minta ampun kemudian itu bisalah Tuhan penuh kasih kok. Kadangkala manusia memiliki pikiran seperti itu. Tetapi perhatikan, tidak dengan Sarak, Mesak, dan Abednego. Mereka bilang tidak. Mereka tidak akan kompromi, mereka tidak akan mau menyembah kepada patung itu. Nah, saudara perhatikan. Nebukadnezar semakin marah, semakin gila dia di situ. Dan bilang, buat api itu lebih panas. Dikatakan 7 kali lipat sempurna panasnya seperti itu. Artinya gila panasnya. Nah, saudaraku, apakah Sarak, Mesak, dan Abednego gentar? Tidak sama sekali. Karena itu saudaraku, saya percaya ya, sekalipun kita harus banyak mengalami konsekuensi dari setiap keputusan-keputusan kita demi kebenaran. Tetapi percayalah, ingat ini baik-baik. Selama kita mau beriman saja, saya ulangi, selama kita mau tetap beriman saja, maka janji pertolongan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Dan kita lihat ceritanya, bahwa dengan mata kepala mereka melihat pertolongan Tuhan nyata. Bahwa di dalam perapian itu, mereka justru fine-fine aja. Biasa-biasa aja. Bahkan mereka melihat di situ, dikatakan ada 4 orang di situ. Wow. Padahal dilemparkan cuma 3 orang. Ada kuasa Tuhan di situ yang menolong setiap mereka yang hanya beriman saja kepada Tuhan. Itu sebabnya, kalau kita lihat ayat pasal 3 ayat 28. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Ia telah mengutus malaikat untuk menolong hamba-hambanya itu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah beriman saja kepadanya. Wow. Jadi ketika dunia mengatakan beriman saja itu merupakan tindakan nekat, tidak berhikmat, konyol, dan bodoh, jangan hiraukan itu. Karena Alkitab mengatakan beriman saja itulah kunci untuk menerima segala janji-janji Tuhan. Karena itu beriman saja, saudaraku. Jadi ketika dunia menuduh kamu sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang nekat, orang yang tidak berhikmat karena kamu beriman saja, tidak perlu hiraukan itu semua. Karena beriman saja adalah kunci untuk menerima segala hal yang kita imani, yaitu yang Tuhan janjikan semuanya. Dan saya percaya, apa yang Tuhan janjikan, Dia pasti genapi di dalam kehidupan kita yang mau beriman saja kepadanya. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam konteks pembahasan kita tadi, kalau kita kembali ke atas, mengenai iman Abraham, kita melihat bahwa ketika Abraham dipanggil untuk berangkat ke suatu negeri yang Tuhan janjikan untuk menjadi milik pusakanya, di situ dia langsung berangkat. Maka di Kejadian 12 ayat 4, boleh diklik ya. Di sana dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Perhatikan dengan baik. Lalu pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pertanyaan saya, kira-kira ya, keluarga Abraham tahu nggak kalau dia mau pergi? Kalau dia mau keluar? Tahu pasti, bisa saja. Ya, bisa saja. Dan kita tahu Abraham bukan orang miskin pada zaman itu. Dia salah satu orang yang kaya di Mesopotamia kuno. Di tanah Ur. Kira-kira ada nggak saran-saran dari sahabatnya, dari keluarganya pada saat dia mau keluar meninggalkan daerah itu? Bisa saja. Kira-kira keluarganya menilai dia seperti apa ketika dia harus keluar dari situ ke suatu tempat yang nggak tahu mau kemana, tapi mengikuti aja arahan itu. Bisa saja dinilai bodoh, bisa saja dinilai tidak berhikmat, bahkan konyol, nekat. Bisa saja seperti itu. Nah, saudaraku, perhatikan baik. Yang saya mau sampaikan di sini, dalam hidup ini ada saja orang yang mencoba menghalangi kita dari jalan-jalan berkat. Ya, ada saja.
Dan jangan saudara mengharapkan bahwa itu dari orang dari luar, orang yang tidak mengenal saudara. Enggak. Dan jangan saudara berkata bahwa oh ini pasti orang-orang yang mungkin orang luar ya, atau orang-orang dari mana yang mungkin jauh dari saudara. Enggak, belum tentu. Itu bisa saja orang yang ada di dalam rumahmu sendiri atau di keluargamu. Boleh diklik. Saya mulai kita satu ayat ini, Lukas 7 ayat 12. Dikatakan begini, setelah ia dekat pintu gerbang, yaitu Yesus maksudnya, gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan teks ini. Setelah Yesus sampai di pintu gerbang kota Nain, ada orang mati diusung keluar, oke? Keluar dari gerbang itu ya. Anak laki-laki. Perhatikan baik. Di sini anak laki-laki, lalu anak tunggal, berarti anak satu-satunya, lalu ibunya yang sudah janda. Zaman itu, suami itu berbicara tentang sumber kehidupan. Kalau sudah janda berarti sumber kehidupan dia sudah tidak ada. Anak laki-laki, anak tunggal lagi seperti itu berbicara masa depan. Dan tadi suaminya yaitu sumber kehidupan sudah mati, dan sekarang sumber atau harapan dia masa depan dia juga sudah mati, anak satu-satunya. Dan pertanyaan saya, ya, saya tidak sedang membahas Yesus membangkitkan anak ini. Bukan itu maksud saya. Yang saya membahas dari sisi yang lain. Yang saya mau gali di sini memberitahukan kepada saudara. Pertanyaan saya, siapa kira-kira yang mengusung anak ini yang adalah masa depan dari ibu ini? Tidak mungkin orang yang tidak dikenal dari ibu ini. Pasti orang dekat ibu ini yang mengusung masa depannya untuk dikuburkan. Yang mengerti katakan amin. Bukan orang lain. Orang-orang terdekat ibu ini tentunya. Yang sedang mengusung anak tunggalnya yang berbicara masa depannya untuk dikuburkan. Jadi ada saja orang yang memang di sekitar kita yang memang bisa dipakai oleh setan untuk membuat kita berkompromi dengan dunia. Karena itu benar kata Alkitab, berdoa dan berjaga-jaga. Bukan berjaga-jaga dari orang luar saja, tapi orang sekitar kita. Bisa itu mertua, bisa itu anak, bisa itu suami, bisa itu istri, bisa siapa saja di sekeliling kita, yang orang terdekat kita. Yesus sendiri dikhianati oleh muridnya sendiri. Ya. Bukan berarti saya mau mengajarkan saudara untuk menaruh curiga terhadap suami atau terhadap istri ya. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan adalah berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Jadi saudaraku, perhatikan di sini. Satu contoh lagi, Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus, balik lagi ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jadi konteksnya kepala rumah ibadat ini sedang meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Lalu tiba-tiba orang ya dari dari keluarga kepala rumah ibadat itu, lagi-lagi keluarga, dikatakan gini, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi apa respons Tuhan? Perhatikan sih, Tuhan bilang, jangan takut, percaya. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, beriman saja. Dan kita tahu ceritanya, sesuatu terjadi. Yang mati, Tuhan bangkitkan. Dengan apa? Beriman saja. Haleluya. Klik. Saudara dikasih Tuhan. Jadi, pertanyaannya begini. Mengapa kita hanya beriman saja kepada Tuhan? Mengapa kita cukup hanya beriman saja kepada Tuhan? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Karena hanya dengan iman Tuhan dapat melakukan segala perkara ajaib dalam kehidupan kita. Saya ulangi. Mengapa kita cukup hanya beriman saja kepada Tuhan? Karena hanya dengan iman Tuhan dapat melakukan segala perkara ajaib dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang pertama kali Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah membangkitkan iman di dalam hati kita. Karena Tuhan tahu iman itu adalah kendaraan Dia untuk Dia melakukan segala perkara ajaib dalam kehidupan kita. Ya. Itu sebabnya Dia membangkitkan iman kepada kita. Bagaimana cara Tuhan membangkitkan iman? Dia mengizinkan berbagai macam problema kehidupan yang terjadi dalam kehidupanmu.
Agar imanmu semakin dimurnikan, imanmu ditumbuhkan di sana. Karena melalui masalahmu, dia akan memperlihatkan dirinya, menyatakan dirinya. Dan dengan dia menyatakan dirinya, dia mengharapkan engkau memandang kepada dia dan beriman kepada dia. Berbahagialah orang yang di dalam masalah, lalu kemudian memandang kepada Allah. Maka iman akan tumbuh di sana. Dan ketika ada iman di sana, Tuhan akan pakai iman itu sebagai kendaraan untuk menyatakan, untuk melakukan segala perkara ajaib dalam kehidupan orang itu. Perhatikan, klik Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Perhatikan baik. Bapak Ibu, ini bukan soal judul lagu yang dinaikkan. Ini bukan soal lirik lagu yang dinaikkan. Ini bukan soal suara yang bagus. Tetapi ini soal apa? Ada orang yang menyanyikan pujian berdasarkan iman kepada Allah. Sehingga dengan iman itu dia melakukan perkara ajaib terjadi. Amin. Yang mengerti katakan amin. Karena itu iman itu penting. Karena itu kita harus perlu mempertanyakan diri kita. Apakah saya ini sungguh-sungguh beriman atau saya hanya menghayal bahwa saya sudah beriman? Kita harus pastikan diri kita bahwa sungguh-sungguh beriman. Bagaimana kita tahu kita ini sungguh-sungguh beriman? Lihat dari cara engkau meresponi setiap pergumulan-pergumulanmu. Masihkah engkau berkompromi dengan dosa untuk hidupmu aman? Ya, karena banyak orang memilih jalan yang aman ya, untuk supaya dia aman seperti dia milih kompromi dengan dosa. Atau kamu siap menanggung segala risiko demi kebenaran? Kamu akan tahu, kamu akan kepergok dirimu. Kamu sungguh-sungguh beriman atau tidak? Makanya ketika ada masalah, perhatikan seperti apa responsmu. Lihatlah, itulah cermin dari imanmu. Haleluya. Ya. Jadi mengapa kita hanya cukup beriman saja kepada Tuhan? Karena hanya dengan iman Tuhan dapat melakukan segala perkara ajaib dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita hanya cukup beriman kepada Tuhan? Yang kedua, karena iman adalah kuasa yang dapat menarik kuasa keluar dari Allah. Ini sudah saya pernah sampaikan. Perhatikan. Yang kedua, karena iman adalah kuasa yang dapat menarik kuasa keluar dari Allah. Saya ulangi lagi. Karena iman adalah kuasa yang dapat menarik kuasa keluar dari Allah. Klik. Dikatakan begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ini yang menarik. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Wow. Jadi ketika perempuan ini menjamah dengan iman, ada sesuatu yang keluar dari Allah. Makanya saya bilang begini, iman itu adalah kuasa yang dapat menarik kuasa keluar dari Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi, mengapa kita hanya butuh beriman saja kepada Tuhan? Karena dengan iman itu, yang sebagai kuasa itu, dia dapat menarik kuasa keluar dari Allah. Kamu akan dapat menarik berkat-berkat menjadi janji-janji Tuhan bagimu. Karena saya pernah menyampaikan di sini bahwa iman itu seperti vakum yang menarik segala hal yang Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan siapkan di alam roh untuk sampai ke alam fisik ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku, perhatikan baik-baik di sini. Kita hanya cukup beriman saja. Dan yang ketiga, mengapa kita cukup hanya beriman saja kepada Tuhan?
Karena hanya dengan iman kita dapat menyentuh hatinya. Ya, perhatikan, klik. Dikatakan begini Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, ini konteksnya em, penjahat ya, orang yang disebut penjahat di sebelah Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hanya dengan iman kita dapat menyentuh hatinya. Orang ini berkata, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini permohonan yang keluar dari iman orang ini. Betul, di situ kan ada dua orang ya. Satu bilang penjahat, ya dua-duanya bilang, Alkitab menyebutnya penjahat. Tetapi kalau kita melihat baik-baik, apakah ini benar-benar penjahat atau penjahat menurut hukum yang berlaku pada saat itu? Saya tidak yakin yang ngomong ini benar-benar penjahat, yang benar-benar kriminal. Karena tidak mungkin pernyataan ini keluar dari orang yang punya hati yang busuk. Kecuali yang satunya mengatakan, ya kalau memang kau Tuhan, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Ya memang butuh hati yang busuk untuk mengatakan itu sebenarnya. Jadi kalaupun dikatakan penjahat, itu penjahat menurut hukum pada saat itu saja. Belum tentu benar-benar penjahat atau yang kriminal seperti itu. Nah tapi saudaraku perhatikan, dikatakan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus tersentuh dengan pernyataan iman itu. Yesus tahu itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh beriman, yang percaya bahwa dia adalah Raja, Mesias itu. Dia adalah Tuhan itu. Haleluya. Itu sebab Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi saudaraku, mengapa kita hanya cukup beriman saja kepada Tuhan? Karena yang pertama tadi, karena hanya dengan iman Tuhan dapat melakukan segala perkara ajaib dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena iman adalah kuasa yang dapat menarik kuasa keluar dari Allah. Dan ketiga, karena hanya dengan iman kita dapat menyentuh hatinya. Dan pernah saya singgung bahwa iman itu adalah sesuatu yang bersifat spiritual. Dan kalau kita mau berhubungan dengan Allah, perhatikan Allah itu adalah roh adanya. Kalau kita membangun hubungan dengan Allah, kamu tidak bisa pakai duit. Kamu tidak bisa pakai jalur pesawat, ya. Kamu tidak bisa pakai jalur kapal. Kamu harus pakai jalur iman. Karena untuk membangun hubungan dengan dia harus pakai alat-alat roh juga, ya. Buat saya itu iman itu adalah alat, ya. Kendaraan buat kita. Kendaraan roh seperti itu. Karena untuk menggapai dia yang ada di alam roh, maka kita juga harus pakai fasilitas roh. Iman itu fasilitas roh. Kamu tidak bisa pakai fasilitas duitmu, tidak bisa. Kamu harus pakai fasilitas roh, yaitu iman itu. Karena itu iman juga adalah roh. Yang berikan kekuatan dan kuasa kepada kita. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku, saya simpulkan. Boleh klik. Ya. Jangan hiraukan apa kata dunia tentang keteguhan imanmu. Ya. Apapun ya, apapun yang dunia katakan kepada mungkin engkau bilang bodoh, engkau bilang tidak berhikmat, engkau dibilang nekat, dan bla 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 bla. Jangan pernah hiraukan apa kata dunia tentang keteguhan imanmu itu. Pegang teguh kebenaran dan teruslah beriman sampai sesuatu jadi. Amin. Karena saya percaya apa yang Tuhan telah janjikan terjadi dalam kehidupan kita, pasti Ia akan genapi. Karena itu beriman saja, dan terus beriman saja, dan terus beriman saja. Amin. Boleh klik? Karena saya mengatakan gini, beriman, beriman, dan beriman saja. Sampai sesuatu terjadi. Amin Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan tidak akan mudah dikecewakan Tuhan. Karena
Tuhan ketika mau menjumpai manusia, ketika dia mau datang memberkati manusia, anak-anak Tuhan maksudnya, kendaraannya cuma satu, yaitu iman. Jika engkau ingin mengalami berkat-berkat Tuhan atas setiap pergumulan yang engkau alami dalam hidupmu, beriman saja. Percaya saja, beriman saja. Sesuatu pasti terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ketika kita beriman saja, yang terikat, yang terbelenggu akan dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan Tuhan kuatkan. Yang susah akan Tuhan hibur. Dan Tuhan akan menyertai orang-orang itu dengan dahsyat dan luar biasa. Dan saya berdoa, Tuhan anugerahkan iman kepada Bapak Ibu di sini. Dan biarlah dengan iman yang Tuhan anugerahkan kepadamu, dia pakai sebagai kendaraan untuk dia membangun hubungan antara dia dari surga dengan engkau dan saya yang ada di bumi ini. Sampai pada akhirnya ketika dia datang nanti, kita tetap memiliki hubungan yang intim itu dengan dia melalui iman itu tadi. Haleluya. Itu doa saya buat kita semua. In Jesus' name. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tutup mata kita. Kita mau berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang berbicara kepada kami. Untuk kami terus beriman saja, percaya saja kepadamu. Biarlah Engkau anugerahkan iman itu kepada kami. Dan kami terus dilatih untuk kami memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa, biarlah hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di Ekuan malam hari ini, tanganmu sendiri yang Engkau tumpangkan di atas kepala mereka. Engkau jamah dan tambah-tambahkan iman bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tambah-tambahkan iman kepada mereka. Tambah-tambahkan iman dalam hati mereka. Dan biarlah setiap firman yang ada di hati mereka, persediaan firman yang ada di hati mereka, biarlah saat ini menjadi hidup dalam hidup mereka dan menghidupi hidup mereka setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah dengan semua itu ada iman yang dibangun, dibangkitkan di sana. Dan biarlah setiap hari dikokohkan oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan beri persembahan di tempat ini. Dan Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Dan biarlah semuanya untuk hormat dan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Boleh Bro Gabriel, boleh putar ininya. Ada nggak dulu, Bel? Oh, sorry. Saya lupa kirim ya. Sebentar ya Bu Sarah. Saya kirim ke Ibu aja ya. Oke Bu, baru kirim nih. Saya pikir Bill ada tadi. Ada beberapa file yang hilang Bill ya, yang kita ada bagi 2 kali bagi, tapi yang pertama eh, mungkin apa namanya hilang ya kata Bro Gabriel. Mungkin nggak salah kehapus atau mungkin di update handphone atau gimana. Ini kita tayangkan bagi yang kedua saja. Bagi yang kedua ini seru. Kami baru sampai di satu tempat seperti itu, yang hanya berapa orang di tengah jalan, tiba-tiba keluar dari lubang. Banyak sekali. Luar biasa. Langsung ludes di situ. Sudah, Pastor? Sudah saya kirim. Oke, sudah. Bisa mau di play sekarang? Ya, boleh. Silakan. Sebentar. Oh,
Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu buat persembahan Bapak Ibu semua. Biarlah Tuhan yang membalas memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Dan minggu depan, minggu depan kita akan mau bagi lagi di mana Biel? Kebayoran ya? Kebayoran atau Kemayoran? Kemayoran. Kebayoran, ya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan ketemu lagi di hari minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 30 ya? Belum ya? Baru 24 ya? 25, 23. Oke, 23. Iya. Berarti hari Sabtu lagi ya. Minggu depan lagi baru hari Jumat. Karena Sabtunya ada acara di gereja, jadi saya harus ikut aturan gereja seperti itu. Oke. Itu saja pengumumannya, dan minta tolong untuk terus doakan Ekuan. Dan saya percaya begini, beriman kecil mendapatkan kecil, beriman besar mendapatkan yang besar. Ya, saya punya pegangan seperti itu. Ketika kita beriman begitu-begitu saja, maka akan dapat begitu-begitu saja. Saya mau beriman yang besar sekaligus, yang buat saya tidak mampu melakukannya, supaya saya tahu semuanya karena Tuhan. Dan saya mau seperti itu. Saya beriman Ekuan ini, ya, kalau Bapak Ibu lihat ada di belakang saya ada singa seperti ini singa dari Yehuda. Saya mau dia mengaum di seluruh Asia, bahkan ke negara-negara lain seperti itu. Ya, ada elang di atas sini, mata seorang nabi seperti itu ya. Terus doakan Ekuan, biarkan Ekuan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya semua karena Tuhan, dan karena Bapak Ibu semua setia di sini juga, dan Bapak Ibu juga yang menopang semuanya. Saya hanya bisa berdoa karena Tuhan membalas semua kebaikan dan kemurahan hati Bapak Ibu semua di sini. Karena semuanya tidak terlepas dari Bapak Ibu yang ada di sini semua. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa ya. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Hamba berdoa buat hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang ada di Ekuan pada malam hari ini. Engkau tahu apa menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Hamba berdoa, bermurah hatilah ya Tuhan, anak Daud. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu menolong, menopang, memberkati selalu, memberikan kekuatan selalu. Jika ada di antara mereka yang sakit, biarlah kuasa mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka, dan mereka disembuhkan. Kuatkan iman mereka Tuhan, bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Mereka cukup beriman saja. Hamba berdoa saat ini, karena Tuhan berikan kekuatan iman kepadamu, sehingga apa yang kau imani, apa yang kau gumuli saat ini sebagai satu hal yang mustahil, maka bagi Tuhan yang kau sembah tidak ada yang mustahil. Dia akan ubah menjadi kesaksian dalam kehidupanmu, sehingga sakit penyakit itu tidak akan pernah menjadi sakit penyakit lagi dalam kehidupanmu. Akan diubahkan untuk menjadi kesaksian dalam hidupmu. Engkau akan disembuhkannya. Dan aku berdoa malam hari ini ya Tuhan, perkenankan Hamba memanggil nama yang penuh kuasa itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan segala kuasa sakit penyakit yang berasal dari kuasa roh jahat saat ini, dalam nama Yesus Kristus saat ini, dihancurkan segala kuasa sakit penyakit itu dalam nama Yesus Kristus. Dan malam hari ini sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ikatan kuasa gelapan, setan iblis, perjanjian nyawa, perjanjian darah, kutuk turunan, sumpah serapah orang lain, roh kegagalan apapun, roh najis apapun, segala roh-roh yang bukan berasal Tuhan, saat ini demi nama Yesus Kristus, engkau tidak punya kuasa atas kehidupan orang percaya, bahkan atas keluarga anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus,
Saat ini saya perintahkan, lepaskan tanganmu dari hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Ini perintah demi nama Yesus Kristus. Dan malam hari ini, kami percaya ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada sukacita, ada sorak-sorak bagi kemuliaan Allah. Karena pemulihan, kelepasan, kebebasan, kesembuhan terjadi malam hari ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur padamu. Hamba juga berdoa Tuhan. Mereka yang rindu mengalami urapan Tuhan. Hamba berdoa dari sini dalam nama Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Saya berdoa kiranya Tuhan mau mengurapi engkau malam hari ini. Dan saya percaya orang yang diurapi Tuhan pasti akan ada yang berbeda dalam kehidupannya. Bapa di surga, hamba mohon engkau Allah yang mengurapi hamba-hambamu yang ada di sini. Mengalirlah urapanmu pada mereka. Saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengurapi engkau malam hari ini, engkau yang angkat tangan. Biarlah minyak urapan dari surga mengalir atas rohmu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Alkitab berkata, ketika Daud diurapi, sejak hari itu roh Allah berkuasa atasnya. Dan roh Allah yang sama berkuasa atas engkau mulai dari saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir atas engkau saat ini. Demi nama Yesus Kristus. Dan urapan ini juga akan memberikan engkau kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus. Terima itu dalam nama Yesus Kristus. Saat ini juga. In Jesus' mighty name. Thank you Lord. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Kuasamu akan menuntun orang-orang yang sudah engkau urapi ini. Dan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib akan mereka alami di dalam kehidupan mereka. Karena urapan itu akan sentiasa bekerja dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pernikahan mereka, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Hal terjadi. In Jesus' name. Bapa di surga, terima kasih. Hamba juga berdoa buat hamba-hambamu yang sentiasa menolong, menopang Ekuan. Bapa, hamba hanya bisa berdoa, memohon belas kasihan-Mu. Engkau Allah yang membalas pada mereka. Bapa di surga, hamba minta kepadamu, jika mereka sedang menggumuli sesuatu, ku minta hati-Mu Tuhan. Jumpai mereka ya Tuhan. Jamah mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka, lepaskan mereka. Dan biarlah Engkau pelihara hidup mereka ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang membalas berlipat kali ganda kepada hamba-hamba-Mu. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Apapun mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur kepadamu. Sebab Engkau Allah yang baik. Saat ini Tuhan, kami akan berpisah, kami akan kembali kepada aktivitas kami, dan biarlah kiranya Engkau Allah yang berkati kami. Bapak Ibu, angkat kedua belah tanganmu, dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu, diberkatilah engkau dengan berkat dari Allah yang Maha Tinggi, itu dari Allah Bapa, dan keselamatan dalam putranya, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan senantiasa mengembalakan hidupmu, menuntun mimpin engkau kepada segala kebenarannya. Dan biarlah segala berkat itu senantiasa mengalir dalam kehidupanmu, mulai dari saat malam hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Engkau Rajaku, Engkau Tuanku, Engkau Majikan Agungku. Kumuliakan namamu. Aku mengasihimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima berkat daripadamu. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu semua. Malam